البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bab baru. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-babus sadis wasitun, bab yang ke-66 dari Riyadhus Shalihin, istihbabu ziyaratil kubur lirrijal wa ma yaquluhu zair. Disunnahkannya ziarah kubur. Sunahkan untuk siapa? Untuk kaum lelaki. Dan apa yang diucapkan oleh orang yang mengunjungi kubur. Disebutkan dalam catatan kaki, Jayyid. Syekhuna Abu Amr memberikan keterangan, bali sahih anna ziyaratil kubur jaizatun lin nisa. Bahkan yang benar adalah bahwasanya mengunjungi kubur itu juga boleh untuk wanita. Lihadhil adillatil madhkurati fil bab, berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan dalam bab ini. Wa ghairiha, dan dalil-dalil yang lain. Wa adami sihhati ma yuharrimu dzalik, dan juga karena tidak sahnya dalil yang mengharamkan itu. Illa idza hasala mani, kecuali apabila terjadi faktor penghalang. Kahtilat, yaitu apa? Percampur bauran. Akhirnya apa? Nanti malah menimbulkan fitnah. Harusnya dikubur itu untuk mengingat kematian, dikubur malah apa? Tukar menukar nomor handphone. Nah, ini celaka nanti, naudzubillah. Atau saling menggoda, saling merayu, naudzubillah. Itu buruk nanti. Akhirnya apa? Nanti akan orang jadi lalai dari mengingat kematian, lalai bahwasanya sekarang dia ada di tempat di situ banyak azab kubur dan seterusnya. Boleh aja dia sekalian ditarik malaikat, masuk sini sekalian, engkau tidak beradab, tahu-tahu mengurat seorang wanita. Wahai gadis, apa perbezaan engkau dengan pokok ini? Oh, malah apa? Mengurat dengan bahasa yang mengarut. Baik, ini celaka. Ini engkau ada di mana? Engkau dikubur ini sekarang. Sedang banyak orang yang hampir boleh dikatakan semua orang ingin keluar dari kubur untuk beramal soleh. Menyesal. Kenapa engkau tahu-tahu malah lalai dengan seperti itu? Nah, ini kalau terjadi seperti itu, maka apa? Wanita jangan datang ke kubur dalam situasi macam itu. Tunggu sampai laki-laki pergi semua, baru datang ke situ. Atau apa? Atau kalau takut nanti jumpa bantal peluk berjalan, misalkan, sudah dengan mahram. Mahramnya insya Allah berani melawan bantal peluk yang berjalan tuh. Kenapa takut sama pocong? Pocong pun diikat di situ. Jalan aja tak baik jalannya. Baik. Au niyaha, atau ada meratap-ratap, melolong-lolong, dan yang seperti itu. Fatahrumu lidzalik, maka ziarah kubur tadi haram dengan sebab itu. Bahkan apa? Laki-laki pun haram untuk meratap-ratap. Wa illa, karena jika tidak terjadi yang kesalahan-kesalahan seperti tadi, fahiya jaizah, mengunjungi kubur itu boleh untuk wanita. Wallahu a'lam. Baik, inilah fikih yang betul. Kita baca Al-Hadisul Ishrun ba'da sittimi'ah, 620. An Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Baik. Di sebagian teman di Yaman dulu pakai tajwid, bahkan apa? Untuk yang selain Quran, dia bilang untuk selain Quran tak perlu. Baik. Yang penting apa? Tidak terlalu parah tentunya. Istilahnya tidak wajib membaca dengan tajwid kalau yang bukan Quran. Dulu saya pernah melarang kalian dari mengunjungi kubur. Maka sekarang kunjungilah dia. Kenapa kita bilang sekarang? Karena jelas ini hukumnya sudah lain. Rasulullah melarang dengan apa? Kuntu, yaitu dulu. Berarti sekarang sudah lain. Apalagi ini zuruha, ini adalah fi'il amr. Yang namanya fi'il amr ini adalah tolabu amrin mustaqbal, yaitu meminta didatangkannya perkara di masa hadapan. Makanya kita mengatakan sekarang boleh kalian mengunjunginya. Rawahu Muslim. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, setelah mengumpulkan riwayat-riwayat ini,
beliau menukilkan dari kalam Imam Nawawi yang mengambil dari Al-Arzami dan yang lain-lain, bahwasanya telah terbentuk kesepakatan bolehnya mengunjungi kubur untuk kaum lelaki. Kemudian dikasih catatan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau secara mutlak terbentuk kesepakatan ini keliru. Ternyata ada khilaf, yaitu apa? Sya'bi memakruhkan itu. Demikian pula beberapa ulama mereka memakruhkan. Kata beliau, boleh jadi mereka belum mendapatkan riwayat yang membolehkan. Mereka menyangka bahwasanya apa? Ziarah kubur itu selama-lamanya adalah dibenci atau makruh. Baik, sementara hadis yang benar, hadis yang sahih telah menunjukkan bahkan Nabi memerintahkan itu. Tapi ada yang berlebihan membantah pihak yang melarang sampai apa? Mengatakan wajib. Seperti apa? Ibnu Hazm mengatakan mengunjungi kubur itu wajib. Minimalnya adalah apa? Sekali dalam seumur hidup. Kenapa? Karena dalil yang ada itu menunjukkan pola perintah. Asal dari perintah adalah wajib. Baik. Tapi apa? Ini dibantah oleh para ulama bahwasanya kaidah telah menunjukkan annal hadra, annal amra ba'dal hadr yarji ila ma kana qablal hadr. Perintah yang datang setelah larangan itu hukumnya bukan wajib, tapi kembali kepada keadaan sebelum adanya larangan. Sebelum adanya larangan, ziarah kubur ini adalah ibadah. Dan ibadah itu minimalnya adalah mustahab. Maka manakala sekarang Nabi memerintahkan, itu bukan maksudnya adalah wajib. Namun ini adalah mustahab dan itu yang betul. Baik. Karena apa? Tidak ada satu dalil pun yang sampai mengatakan barang siapa tidak pernah mengunjungi kubur berarti dia berdosa. Tidak ada dalil yang menyebutkan pola macam itu. Berarti yang betul adalah mustahab. Nah, makanya yang disebutkan Imam Nawawi di atas ini sudah betul dari sisi hukumnya itu istihbab, yaitu hukumnya mustahab, tidak sampai wajib, tapi juga tidak makruh, apalagi sampai haram misalkan. Baik. Kemudian Al-Hafidz menukilkan ucapan pendapat Nawawi dan beberapa ulama, dan ini pendapat jumhur Hanabilah, bahwasanya untuk wanita itu haram. Kata Al-Hafidz, dan pendapat ini harus diperiksa lagi. Karena hadis di dalam bab ini beliau membahas hadis Anas bin Malik. Mungkin suatu saat akan nggak disebut di sini ya, nggak disebut di rangkaian bab kita ini. Tapi di dalam Sahih Bukhari, Al-Hafidz dalam Sahih Bukhari membahas masalah itu. Hadis Anas di mana Rasulullah SAW melihat ada wanita yang menangis di pekuburan itu. Rasulullah tidak melarang dia dari ziarah kubur, tapi sekedar mengingatkan untuk bersabar, yaitu melarang untuk menangisi anaknya itu, menangisi dalam artian meratap. Baik. Kemudian ketika wanita itu mengatakan ilaika anni, yaitu pergilah engkau dari saya, lam tusabbi musibati, engkau bukan tertimpa musibah saya, walam ta'rif an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia wanita ini belum kenal Nabi, dia masuk Islam tapi belum pernah lihat wajah Rasulullah. Nah, setelah dia dikasih tahu, maka dia bagaikan disambar petir, terkejut. Tadi Rasulullah yang saya kasih ucapan yang keras. Langsung dia datang kepada Rasulullah dan tidak mendapati di depan pintu Rasulullah itu ada bawab, ada penjaga pintu. Menyangka bahwa ini orang besar, ada penjaganya. Ternyata Rasulullah seperti yang lain-lain, tidak memerlukan penjaga-penjaga dari kalangan manusia. Bolehnya boleh, tapi Rasulullah memilih untuk tidak perlu ada penjaga-penjaga. Kemudian dia mengatakan, lam a'rifka ya Rasulullah, saya belum kenal Anda wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memaafkan, tidak memberikan hukuman atau mengucapkan kata-kata keras. Namun beliau mengatakan, innamas sabru inda sudmatil ula, kesabaran yang bernilai tinggi itu hanyalah pada pukulan yang pertama, benturan yang pertama. Baik. Tetap pada kali yang kedua itu Rasulullah tidak melarang wanita itu untuk mengunjungi kubur, menunjukkan memang bahwasanya wanita itu boleh mengunjungi kubur. Al-Hafidz mengatakan inilah kesimpulan yang benar, yaitu wanita boleh mengunjungi kubur kecuali, kata Al-Hafidz, kalau ada faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan macam tadi, yaitu niyahah dan sebagainya. Tayyib. Kemudian dari hadis ini kita lihat Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya melarang kalian dari mengunjungi kubur, maka sekarang kunjungilah kubur. Ini menunjukkan adanya an-nasakh, yaitu syariat terkadang itu dihapus. Untuk kemaslahatan umat. Dulu dilarang kenapa? Karena masih proses pendidikan umat.
Agar apa? Karena mereka dulu belum lama keluar dari kesyirikan, dikhawatirkan masih terfitnah dengan kubur dan sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah melihat para sahabat imannya sudah kuat, maka mereka diizinkan untuk mengunjungi kubur. Padahal dakwah belum tidak sampai berpuluh-puluh tahun. Dakwah Rasulullah 23 tahun, tapi istilahnya tidak panjang. Sementara bagaimana dengan orang sekarang? Mungkin apa sudah 50 tahun, 70 tahun dalam Islam, tak paham juga, masih mengagungkan kubur, masih berlebihan menyembelih untuk kubur, minta pada orang yang dikubur, istighosah pada orang yang mati, tak paham juga masalah tauhid. Habis itu merasa lebih pandai dari sahabat. Naudzubillah. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW percaya akan imannya para sahabat, dan dalilnya banyak sekali. Tentang apa? Saya tidak khawatir tentang keimanan kalian, cuma saya khawatir fitnah dunia. Nah, kalau orang di zaman kita semuanya, fitnah kubur ada, fitnah dunia juga ada, dan seterusnya. Baik. Intinya di sini isyarat bahwasanya Rasulullah memberikan rekomendasi tentang keimanan para sahabat. Bukan berarti hukum hanya berlaku untuk sahabat. Sampai hari kiamat mengunjungi kubur itu boleh. Cuma apa? Orang harus terus-menerus memperbaiki tauhidnya, menjaga tauhidnya. Kalau sahabat sudah dipercaya oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga ada isyarat bahwasanya di antara pola himayah adalah adanya zajr, yaitu di antara penjagaan agama seseorang, penjagaan tauhid seseorang agar selamat dari kerusakan, itu harus ada yang namanya larangan. Maka di sini ada bantahan terhadap kelompok ibahiyah, kelompok yang istilahnya apa itu? Permissive society, masyarakat yang serba boleh, liberal, serba bebas. Nah, kalau semuanya serba bebas, maka apa? Akan timbul kerusakan yang besar kalau tidak ada larangan sama sekali. Nah, kalau emang semuanya serba boleh, kenapa kalian masih perlu polis? Nah, kalian sendiri mengakui. Ternyata apa? Kalau semuanya bebas, nanti akan merusak orang lain nanti. Berarti apa? Larangan itu harus ada. Dilarang untuk merusak, dilarang untuk membuat kekacauan, dilarang untuk mengganggu orang lain, dilarang untuk mengacau, dan seterusnya. Larangan itu perlu. Tidak seperti apa? Ucapan orang-orang jahil, dikit-dikit dilarang, semuanya haram. Tidak demikian. Tapi apa? Sesuai dengan kemaslahatan, dan Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang kemaslahatan daripada diri kita sendiri. Tayyib. Kemudian di sini lafadznya adalah ziyaratil kubur fazuruha. Yang namanya ziarah itu adalah sebentar. Bukan apa? Malah kita jadikan kubur sebagai tempat tinggal itu untuk orang yang sudah mati. Memang itu tempat tinggal dia berapa ratus tahun tak tahu sampai hari kiamat. Tapi untuk orang yang hidup, nah, dia datang ke kubur cuma sebentar, bukan malah pasang kemah di situ, tidur di situ sekian hari. Itu bukan tempat tinggal dia. Makanya polanya adalah ziarah, bukan iqamah. Nggak boleh iqamah di kubur. Kubur itu negerinya orang yang sudah meninggal. Tayyib. Makanya dalam Al-Quran disebutkan apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dibuat lalai oleh sikap berbanyak-banyak, perlombaan dalam memperbanyak urusan duniawi, sehingga kalian mengunjungi kubur. Ziarah, kenapa istilahnya zurtum? Menunjukkan apa? Sebentar saja. Walaupun orang mati itu dia tinggal beratus tahun, tapi sebenarnya itu adalah apa? Lama di akhirat, yaitu sampai hari kiamat. Tapi istilah ziarah ini memang ma'ruf, dia itu adalah menunjukkan masa yang sebentar. Orang yang mati memang dia dikubur sampai hari kiamat. Yang hidup dia datang sebentar aja, tidak perlu berlama-lama. Baik, karena apa? Boleh jadi ada fitnah di situ, dan boleh jadi kita akan menghinakan pakai slipper padahal itu adalah haram. Atau apa? Duduk di atas pekuburan atau menginjak kubur. Duduk di atas kubur seseorang atau menginjak kubur dia atau melangkahi kubur dia, itu semua adalah haram. Baik, maka jangan lama-lama karena khawatir nanti kita lupa akhirnya melakukan apa yang haram di situ. Atau apa? Baca Quran, itu tak boleh. Baca Quran di luar area pekuburan. Di dalam kubur jangan baca Quran, tapi boleh zikir-zikir yang lain. Baik, intinya apa? Yaitu hadis ini, hadis Buraidah ini menunjukkan disunahkannya mengunjungi kubur. Baik. Dan dikumpulkan dalilnya oleh Al-Hafidz, kelengkapannya adalah fa innaha tudzakirul akhirah. Dia itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, inilah fungsinya mengunjungi kubur, bukan untuk minta bantuan kepada orang mati. Dia mati tak mampu apa-apa, tapi agar kita mengingat akhirat. Cepat atau lambat kita akan kembali ke akhirat. Ilahuna wallahu a'lam.
Kelanjutannya, oh ada nih ya, tapi kita lanjutkan di masa yang akan datang insya Allah. Lagi-lagi mereka baca Quran berapa hari? 7 hari. Tak boleh tunda. Nggak faedah. Rata-rata yang baca Quran itu pun apa dengan pembayaran biasanya, ada tim khusus. Akhirnya apa, niat jadi rusak, ingin masuk tahfidz agar apa, nanti boleh bekerja di charter, di booking untuk membaca Quran. Nah, ini berarti bukan ibadah lagi, tapi untuk keduniaan, malah jadi riya, malah jadi apa, mencari dunia. Lalu bagaimana menghadiahkan pahala sementara dia nggak ada pahala? Diingatkan oleh Syekh Utsaimin, menghadiahkan pahala memang ini khilaf, tapi apa, kalau sejak awal dia niat membaca Quran adalah untuk cari bayaran dari orang yang menggaji dia, yang membiayai dia, berarti nggak ada pahala di situ, karena ini urusan duniawi, jual beli biasa. Lalu pahala apa yang dia hadiahkan ke orang yang mati itu? Berarti dia berkhianat. Dia dibayar untuk apa? Betul-betul menghasilkan pahala, lalu pahala itu diberikan pada orang yang mati. Kenyataannya dia dapat duit, tapi dia nggak punya pahala karena niatnya sudah salah. Berarti dia berkhianat, mengkhianati orang yang jahil tadi. Baik. Tapi dia bilang, oh saya akan kirim pahala, jangan khawatir, 2000 ya. Ini khianat. Karena apa? Kenyataannya dia nggak mengirimkan pahala karena niatnya sejak awal merusak pahala itu sendiri, menyebabkan rusaknya pahala. Karena syarat sah diterimanya amalan rusak di situ.